Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahyu Desari dan teman saya Ahmad Bagas akan mempresentasikan tentang hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah kemampuan untuk mendidik diri sendiri. Dalam konteks ajaran Islam, hakikat pendidikan adalah mengembalikan nilai-nilai ilahiyah pada manusia atau fitrah dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah hadis sehingga menjadi manusia berakal harimah atau insan hamil. Dengan demikian, hakikat pendidikan adalah sangat ditentukan oleh nilai-nilai, motivasi, dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Maka hakikat pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. 2. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan semakin pesat. 3. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. 4. Pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu. Untuk memahami hakikat pendidikan, akan dibahas pendidikan dalam tinjauan filsafat, konsep pendidikan dan pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sikdiknas. 1. Pendidikan dalam tinjauan filsafat. Dalam membicarakan pendidikan, kita akan mengenal filsafat pendidikan yang mana dalam pembicaraan tentang filsafat pendidikan tidak dapat dilepaskan dari gagasan kita tentang manusia. Manusia itu sendiri sebagai bagian pendidikan, melihat pendidikan dan prosesnya kepada manusia. Sebetulnya pendidikan itu sendiri adalah sebagai proses kemanusiaan dan pemanusiaan. Istilah kemanusiaan secara leksikal bermakna sifat-sifat manusia berperilaku selayaknya perilaku normal manusia atau bertindak dalam logika berpikir sebagai manusia. Hakikat pendidikan itu sendiri lebih berorientasi kepada terbentuknya karakter atau kepribadian atau jati diri seorang. Sebagaimana diketahui, manusia terdiri dari 3 unsur pembangunan, yaitu hatinya atau bagaimana ia merasa, pikirannya atau bagaimana ia berpikir, dan fisiknya atau bagaimana ia bersikap dan bertindak. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk membantu atau merubah karakter melalui pendidikan juga harus dilakukan dengan menyentuh dan melibatkan unsur-unsur pembangunan tersebut. 2. Konsep pendidikan dilihat dari konsep pendidikan berikut ini. Jamak diketahui bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis yang dilakukan oleh orang-orang diserai bertanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan. Mengingat hal itu, bisa dikatakan pula bahwa mendidik adalah membantu dengan sengaja atau dengan jalan membimbing dan membantu dan memberi pertolongan agar ia menjadi manusia dewasa, bersusila, bertanggung jawab, dan mandiri. Dewasa yang dimaksud adalah A. Dewasa pedagogis, menyadari dan mengenali diri sendiri atas tanggung jawab sendiri. B. Dewasa psikologis, fungsi kejiwaan telah matang. C. Dewasa sosiologis, telah memenuhi syarat untuk hidup bersama dan yang telah ditentukan masyarakat. D. Dewasa biologis, mampu mengadakan keturunan. Ada beberapa konsep dasar tentang pendidikan, yaitu pendidikan berlangsung seumur hidup. Keluarga, masyarakat, dan pemerintah bertanggung jawab atas pendidikan. Pendidikan merupakan keharusan. Mengingat hal itu, pula diketahui bahwa pendidikan pada hakikatnya mencakup bagi kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih. Oleh karena itu, pendidikan erat kaitannya dengan pengajaran dan pelatihan dengan orientasi sebagai berikut. A. Pendidikan sebagai kegiatan mengolah hati anak didik. B. Pengajaran kegiatan mengolah otak anak didik. C. Pelatihan kegiatan mengolah lidah dan tangan anak didik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.